kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Ari Wibowo. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang, Bu Emma. Dan juga saya ditemani oleh Ibu Tia sebagai rekan sejawat di sekolah saya. Selamat siang Bu Emma. Siang. Dan kita akan lanjut kepada kegiatan pasca observasi. Selamat siang Bu Tia. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Emma. Waalaikumsalam. Bu Tia, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Bu Emma. Ya, alhamdulillah Bu Tia. Hari ini kita sudah bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi. Yang kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas, dan juga sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Ya, betul. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Tia ya, Ya, yang telah membersamai saya selama ini. sama-sama Bu Emma. Baik, Bu Tia, kegiatan hari ini ada tujuan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya Bu Tia. Baik Bu Emma. Ya, tujuan pasca observasi hari ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas Bu Tia kemarin, serta mencantumkan rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa, dan kemudian bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar murid yang beragam. Begitu ya Bu Tia? Iya Bu Emma. Baik, Bu Tia, sebelumnya saya mau tanya nih. Ya, Kemarin kan telah melaksanakan kegiatan observasi kelas. ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Tia setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah Bu Emma, terima kasih juga, kemarin saya jadi banyak belajar juga ya dari Bu Emma ya. Dan alhamdulillah juga saya jadi mengerti nih Bu Emma tentang pembelajaran yang diferensiasi dan metode KSE, dan selanjutnya budaya positif yang dapat saya terapkan juga di dalam kelas saya Bu Emma. Baik, berarti kemarin alhamdulillah sudah ada manfaat yang Bu Tia ambil ya dari kegiatan itu. Ya, betul Bu Emma. Tentunya merasa senang ya Bu Tia? Senang banget Bu Emma. Alhamdulillah. Kemudian Bu Tia, apa nih kesan Bu Tia pada pembelajaran kemarin di kelas bersama saya dan juga anak-anak? Kesan-kesan yang saya dapatkan kemarin itu alhamdulillah sangat berkesan ya Bu Emma. Pertama saya dapat belajar, terus habis itu juga saya tahu nih Bu Emma, mana anak yang sekarang yang kurang fokusnya dalam pembelajaran. Terus habis itu sama saya juga dapat menerapkan budaya yang positif juga ya Bu Emma, karena banyak anak-anak nih sekarang yang banyak yang kurang, etikanya kurang juga. Seperti itu aja sih Bu Emma. Ya, berarti sudah diterapkan ya sedikit Ya. demi sedikit di kelas kita Betul ya Bu Bu Emma. Tia ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Tia. Kemudian Bu Tia kan sebelumnya di kegiatan pra-observasi itu juga telah merencanakan kan bagaimana skenario yang akan dilaksanakan di kelas. Nah, kemarin nih menurut Bu Tia, apakah skenario yang telah Bu Tia rencanakan di pra-observasi tersebut telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum? Alhamdulillah sih kemarin yang kita sudah skenario yang sudah kita buat rencanakan, alhamdulillah sudah berjalan lancar sih Bu Emma pada proses pembelajaran kemarin. Jadi Bu Tia rasa telah sesuai lah ya. Sudah Baik. sesuai. Baik Bu Tia. Kemudian hal apa sih yang dirasa memuaskan nih menurut Bu Tia dalam proses pembelajaran kemarin nih? Kalau tadi kan rencana pembelajarannya telah sesuai nih menurut Bu Tia. Iya, Ya? Bu Emma. Berarti kan Bu Tia merasakan ada apa nih yang puas dari proses pembelajaran kemarin? Saya ngerasa kemarin itu puas sekali Bu Emma, karena apa yang saya sampaikan anak-anak bisa menerimanya dengan benar-benar fokus. Walaupun ada beberapa anak nih Bu Emma yang kurang fokus atau anak yang belum bisa mengikuti pembelajaran yang kemarin saya sampaikan, tapi alhamdulillahnya anak-anak saat saya memberikan pertanyaan tentang hewan invertebrata dan hewan karnivora, mereka langsung dengan semangatnya, Bu Tia saya tahu apa itu herbivora atau apa itu karnivora, seperti itu Bu Emma. Dan mereka juga dapat menjelaskan hewan mana aja sih yang
mereka tahu nih hewan pemakan sesama hewan atau pemakan tumbuhan. Baik, berarti ya kemarin juga saya lihat Bu Tia telah melaksanakan diferensiasi ya. Ya, Ada betul. kemarin saya lihat dari berbagai media yang Bu Tia siapkan, berarti kan diferensiasi kontennya itu telah dijalankan kemudian gitu ya. Kemudian juga kemarin saya lihat anak-anak juga mengerjakan LKPD itu sesuai dengan kemampuannya Iya, ya Bu Tia betul ya. banget Bu Emma. Ya, berarti kan diferensiasi produknya kemarin juga sudah terlihat saya lihat ya kemarin. Iya, betul. Kemudian menurut Bu Tia nih, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah sudah tercapai atau belum? Menurut saya sih sudah tercapai. tercapai ya Bu Emma. Ya, kalau gitu skalanya menurut Bu Tia berapa nih skalanya? Skalanya 1 sampai 10 ya Bu Emma. Iya. Saya sih masih merasa di angka 8 ya Bu Emma, di skala 8. Karena mungkin 9, 10-nya itu masih banyak anak yang masih belum fokus nih Bu Emma. Sama anak yang, maaf, di kelas saya kan juga pasti ada anak yang masih belum bisa mengerti dengan cepat seperti itu Bu Emma. Betul. Nah, ya, jadi kan memang keragaman ya, keragaman betul. pemahaman yang dimiliki anak-anak. Iya. Dan juga kemarin sih saya melihat Bu Tia telah mengakomodir kebutuhan siswa itu karena mereka kan ada yang kebutuhan belajarnya itu kinestetik, kemudian ada yang audio, ada yang visual. Betul. Kemarin saya lihat Bu Tia sudah ada menerapkan pembelajaran, Bu Tia menjelaskan di proyektor, kemudian juga ada buku paket juga, kemudian Bu Tia juga sendiri menjelaskan, dan di akhir pembelajaran juga LKPD sudah sesuai dengan kemampuan mereka ya. Betul memang. Baik, dan juga kemarin saya lihat juga pas dari pelaksanaan awal itu, saya lihat itu telah sesuai dengan rencana yang telah Bu Tia siapkan di RPP ya, di modul ya. Betul banget. Jadi kemarin itu sudah pertama itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa segala macam, kemudian juga memberikan motivasi kepada anak-anak, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran juga ada, dan kemarin itu juga ada SD King juga ya Bu Tia ya. Betul. Teknik apa kemarin tuh Bu Tia? Teknik stop ya? Ya, betul. Ya. Karena untuk mengembalikan fokusnya anak-anak Bu Emma, kadang kan kalau mereka udah kelamaan belajar juga tiba-tiba udah nggak fokus. Nah, gimana caranya kita untuk mengembalikan fokusnya anak-anak lagi untuk belajar seperti itu. Anak-anak sih senang ya, saya lihat kemarin anak-anak happy gitu. Senang banget Bu Emma. Ya, walaupun ada sih kemarin ya anak yang tadinya mungkin dia kurang menarik gitu ya, kurang tertarik sama pembelajaran. Betul. Ketika Bu Tia teknik stop itu ice breaking, dia juga ikutan gitu ya. Betul. Langsung tiba-tiba mencari-cari apa nih, hal-hal apa nih yang menarik untuk saya lihat gitu. Betul. Kemudian Ibu Tia, tadi kan pembelajaran sudah berjalan ya sesuai dengan rencana. Nah, di kedepannya nih, apa sih yang Bu Tia mau tingkatkan dari kegiatan pembelajaran Bu Tia secara umum di kelas ya, bukan hanya pembelajaran yang kemarin gitu? Iya. Mungkin saya juga fokuskan anak yang belum bisa ya Bu Emma ya, karena kan anak yaitu beragam. Ada anak yang sudah bisa, anak yang belum bisa. Mungkin saya besok-besok itu inginnya tuh anak yang benar-benar belum bisa nih, ayo kita ajak, kita rangkul untuk lebih fokus lagi. Seperti itu, dan saya ingin lebih di kelas, karena saya megang kelas 3 ya Bu Emma, saya tuh pengen lebih banyak anak-anak itu yaitu ice breaking-nya, terus habis itu mungkin dalam pembelajaran ada games-nya nih dalam pembelajarannya. Seperti itu Bu Emma. Mungkin lebih menarik aja gitu Bu Emma. Kan kadang anak kalau monoton aja belajar cuma ayo kita baca, ayo kita menulis, mereka terasa jenuh Bu Emma. Tidak menarik perhatian mereka seperti itu. Betul. Apalagi zaman sekarang ya Bu Tia, anak-anak itu di kesehariannya itu mereka lebih banyak itu menonton. Kemudian juga pegang gadget ya. Jadi memang bagaimana kita sebagai seorang guru menyikapi hal tersebut, bagaimana kita bisa membawa kebiasaan mereka itu di keseharian, bagaimana kita integrasikan dalam dunia pembelajaran kita. Nah, kemudian Ibu Tia, dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin, menurut Bu Tia nih, ada nggak sih hambatan yang Bu Tia alami ketika proses pembelajaran di kelas? Nah, hambatannya yaitu Bu Emma, mungkin karena kadang ada anak yang tidak masuk ya Bu Emma ya, jadi mereka tertinggal nih pelajarannya. Nah, itu akan menghambat yang sudah bisa nih Bu Emma, dan ada ya itu yang tadi anak yang belum bisa, jadinya itu terhambat juga sih Bu Emma. Saya harus menjelaskan benar-benar terhadap anak yang belum bisa. Iya, jadi kita harus seperti mengulang materi lagi mengulang terus. Sedangkan anak-anak yang lain yang mereka rajin ke sekolah, yang juga pengetahuan yang lebih lah dibandingkan yang lain, mereka sudah ini kan udah Bu gitu ya. Mereka pasti ingin ada cepat langsung pengen pembelajaran yang lainnya Bu Mas selanjutnya. Baik.
Nah, itu kan hambatannya tadi nih Bu Tia. Nah, menurut Bu Tia, kalau tadi ada hambatan seperti itu, menurut Bu Tia nih solusinya untuk mengatasi hambatan tersebut seperti apa? Ya solusinya mungkin saya ya seperti itu Bu Emma, pasti saya akan menjelaskan lagi kepada anak yang belum masuk atau anak yang belum bisa. Nah dengan cara kalau yang sudah bisa mungkin saya lebih kedepankan lagi pembelajarannya saya lanjutkan, tapi untuk yang belum bisa ya pasti saya ulangin Bu Emma, karena kan nggak mungkin saya tinggalkan anak yang belum bisa dan saya lebih memilih anak yang sudah bisa dulu nih gitu. Ya pasti saya akan dua-duanya akan saya bagi dengan sebaik mungkin. Betul. Itu kan tadi ya anak yang jarang masuk ya Bu Tia. Iya. Mungkin juga Bu Tia ada cara lain gimana sih nih cara mengatasi anak yang jarang masuk ini nih? Saya udah sering sih Bu Emma, kayak seumpama saya samperin ke rumah, komunikasi dengan orang tua pun juga, ke anaknya pun saya sudah berkomunikasi, tapi ya mungkin ada hal-hal yang membuat dia tidak mau sekolah atau ada masalah atau apa, saya juga tidak mau yang terlalu mendalam ya Bu Emma, karena itu kan masalah mungkin masalah keluarganya atau bagaimana. Selama orang tua tidak terbuka kepada saya tidak mau terlalu ikut campur gitu Bu Emma. Nah, berarti apakah Bu Tia ada cara lain nih untuk mengatasi masalah? Mungkin ada komunikasi juga dengan bapak kepala sekolah gitu. Oh, jelas Bu Emma, saya setiap jadi di kelas saya itu memang ada anak yang sudah mulai malas sekolah Bu Emma, ini dari awal masuk dia udah nggak masuk nih. Saya pasti konfirmasi lagi ke bapak kepala sekolah. Nah itu tindak lanjutnya saya memanggil orang tuanya, biasanya seperti itu. Tapi dari pihak orang tua pun katanya sudah memberikan anaknya kayak membangunkan seperti itu atau apa. Tapi ya mungkin memang dari anaknya belum ada kesadaran diri seperti itu. Ya betul ya, kesadaran diri ya. Memang kesadaran diri ini harus dibentuk secara berkala. Tidak bisa kita menerapkan karakter seperti ini secara instan gitu ya. Anak-anak harus dengan rutin, kemudian juga mereka juga harus konsisten, konsekuen, mereka juga harus diberikan. Iya, betul. Oke, berarti nih Bu Tia juga sudah memanggil orang tua ya, sudah komunikasi gitu ya. Mungkin kalau misalnya hal tersebut belum berhasil gitu ya Bu Tia. Apakah Bu Tia nanti akan manggil lagi atau ada istilahnya ada panggilan pertama, panggilan kedua seperti itu nggak sih Bu Tia? Kalau saya sih ada panggilan pertama, panggilan kedua. Saya juga suka chat mamanya kenapa nggak masuk, dan mamanya juga bilang karena mamanya pun kerja ya Bu Emma, jadi mamanya tinggal sendiri, dia cuma sama mamanya dan kakaknya seperti itu. Cuma ya mungkin karena orang tuanya juga udah capek bekerja, jadinya anaknya pun sudah mulai kayak terlantar gitu ya Bu Emma, bisa dibilang terlantar seperti itu. Nah, baik sih Bu Emma, udah sering saya panggil juga. Oke, berarti memang bukan lagi rencana ya, tapi Bu Tia kan memang sudah melaksanakan tindak lanjut dari apa yang menjadi masalah di kelas. Bu Tia sudah melakukan follow up kepada keluarga, kemudian juga komunikasi terus intens berkala ya, dan juga sudah komunikasi dengan bapak kepala sekolah ya. Iya, betul ya. Baik, kedepannya mudah-mudahan dengan apa yang tadi Bu Tia sudah lakukan, anak-anak tersebut juga menjadi rajin lagi ke sekolah ya Bu Tia, sehingga tidak lagi menjadi hambatan untuk dia sendiri, karena itu juga dapat berakibat kepada teman-teman yang lain, menghambat kegiatan pembelajaran di kelas begitu ya Bu Tia. Baik Bu Tia, tadi kan Bu Tia juga telah memaparkan kegiatan di observasi kemarin. Itu sudah, kata saya sudah luar biasa, sudah baik, anak-anak juga di kelas sudah kondusif sekali gitu ya. Nah mungkin Bu Tia akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan observasi kemarin itu menurut Bu Tia seperti apa? Ya, alhamdulillah ya Bu Emma ya, kegiatan selama kita praobservasi dan pasca observasi ini saya dapat manfaat yang banyak nih Bu Emma. Saya juga bisa belajar, serta saya dapat mengakomodasikan kebutuhan belajar murid, serta kan anak-anak yang beragam gitu Bu Emma, sifat anak dan gaya belajar anak yang beragam seperti itu. Baik, berarti Bu Tia dari hasil kegiatan kemarin sudah mendapatkan manfaat ya dari kegiatan. Sangat sekali Bu Emma. Ya, dari dari pembelajaran berdiferensiasinya, KSE, PSE dan juga budaya positif ya. Ya betul, itu semua kan kita tujukan juga untuk mengakomodasi kebutuhan murid ya. Betul Bu Emma. Baik Bu Tia, terima kasih. Mungkin itu tadi kesimpulan dari Bu Tia, dan saya izin menyampaikan hasil
hasil pengamatan saya kemarin selama kegiatan observasi, gitu ya. Iya, siap Bu Emma. Ya, kemarin saya lihat proses pembelajaran di kelas Butia telah berjalan dengan kondusif. Kemudian juga saya lihat Butia telah mempersiapkan berbagai media. Kemudian juga kemarin metode pembelajarannya juga saya lihat ada ya, berbasis masalah gitu ya. Kemudian juga sumber belajar, media serta LKPD itu sudah mendukung proses pembelajaran ya. Kemudian juga saya lihat kegiatan ada teknik stop juga Butia telah laksanakan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya telah muncul, saya lihat ya, diferensiasi konten, kemudian juga diproses juga sebenarnya kemarin ada, dan juga produknya juga ada gitu ya. Dan saya melihat tujuan pembelajaran juga telah tercapai sesuai dengan modul pembelajaran yang telah Butia rencanakan. Dan di akhir pembelajaran kemarin anak-anak juga sangat antusias gitu ya mengerjakan ALKPD sesuai dengan minat dan juga kemampuan mereka. Ya, jadi menurut saya kemarin kegiatan observasinya telah berjalan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah Butia rencanakan. Iya. Terima kasih Butia. Iya, Bu Emma. Iya, betul Bu Emma. Baik, terima kasih banyak Butia. Sama-sama Bu Emma. Mudah-mudahan apa yang telah Butia lakukan di kelas itu yang sudah bagus Butia lanjutkan. Amin. Kemudian juga Butia juga tidak bosan-bosan untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang sangat menarik untuk anak-anak gitu ya. Kemarin juga sudah bagus menurut saya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Butia selama ini sudah membersamai saya di kegiatan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dari kegiatan Pari, kemudian juga kegiatan kemarin observasi, dan juga kegiatan hari ini pasca observasi. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat. Amin. Untuk kita, dan juga kita memberikan impact kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga di sini mungkin selama ini belum terlalu terbuka mengenai pembelajaran diferensiasi gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini teman-teman yang lain juga dapat mengambil manfaat lah sedikit dari kita ya gitu ya. Karena kita tidak lain dan tidak bukan kegiatan ini kita lakukan tujuannya itu untuk anak-anak. Semata-mata semuanya berpihak pada murid ya Butia. Iya, betul Bu Emma. Baik, terima kasih Butia. Sama-sama Bu Emma. Kegiatan pasca observasi hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Amin. Sukses untuk Butia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Emma. Terima kasih. Baik, itulah tadi kegiatan pasca observasi yang telah saya laksanakan dengan Butia. Dan hari ini saya juga ditemani oleh Pak Ari. Terima kasih banyak Pak Ari. Baik, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.